gara-gara omongan orang, gara-gara omongan tetangga, gara-gara omongan netizen, DM kawan, di WA kawan. Buat status ini langsung apa sok alim, sok suci. Buat status ini kena komen yang negatif-negatif. Apa kata Allah? Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Jangan sampai omongan mereka, ucapan mereka, orang-orang yang di luar sana itu membuat hati kamu sedih. Jalan saja terus, dakwah saja terus, jalan terus tanpa henti. Jangan sampai buat kamu sedih. Jangan pikirkan tadi orang-orang yang ngomong tak pakai pikir. Ya, maka itu adalah rendah hati. Nah, karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Nah, ketika kita rendah hati, justru Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan derajat kita. Tapi tadi bisa tidak kita rendah hati? Nah, kan kita kan merasa kita punya ilmu semua masing-masing. Sudah berkompeten di salah satu bidang masing-masing. Sudah lama menggeluti satu bidang masing-masing. Kemudian ada tiba-tiba datang anak baru, gimana dia baru mau speak up apa segala macam. Itu pun aku udah tahu gak. Oh, ini bisa gini. Bisa gak kita tuh rendah hati? Atau lihat orang misalnya dari finansialnya kurang, atau dari penampilannya kurang, bisa tidak kita rendah hati? Tidak meremehkan orang lain. Nah, jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita mau tahu gitu ya rendah hati diri kita, ini ya bisa menjadi buat diri kita nih agar kita tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, ketika engkau keluar rumah dan engkau lihat orang yang lebih tua daripada kamu lihat bahwa orang tua itu lebih banyak amalnya daripada kamu, karena kamu lebih muda. Kamu belum lahir sebelum dia lahir. Dan ketika engkau keluar rumah dan engkau melihat anak kecil atau orang yang lebih muda daripada kamu, maka bilang, dia dosanya masih sedikit. Aku dosanya lebih banyak daripada dia, karena aku yang duluan lahir. Lihat orang yang lebih tua, amal dia yang lebih banyak. Lihat anak yang lebih kecil, lebih muda, dosanya lebih sedikit. Sehingga tidak ada kesempatan kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Ya. Nah, maka jangan sampai kita punya sifat di dalam hati, anna khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kayak siapa tuh? Kayak iblis. Di surah 38 ayat ke-75, mulai dari 75. Coba kita lihat dulu. Ayat ke-75. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Terus, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Oke. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Aku lebih baik daripada dia. Terus, karena engkau ciptakan aku dari api. Karena engkau ciptakan aku dari api, dan sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku nih lebih tinggi. Api itu kan kalau kita bakar gitu ya, atau hidupkan api, itu naiknya kemana? Ke atas. Maka api itu sifatnya tinggi kayak iblis. Suka meninggi tadi. Suka merasa lebih atas daripada yang lain. Sedangkan tanah itu berada di bawah. Maka kalau kita punya sifat anna khairu minhu, amanah aku nih lebih tinggi di sini. Aku nih ini, aku nih manajer dan segala macam. Kita tidak tahu apa-apa. Aku nih yang membersamai dakwah dari awal. Kita nih baru-baru di sini.
Bisa tak tuh rendah hati? Bisa tak menghilangkan itu tuh? Aku nih yang mencetuskan program ini, aku nih yang ide aku yang dipakai ini skill dan segala macam. Maka kalau punya sifat gitu, hati-hati. Ayat selanjutnya, Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. nah jangan sampai gara-gara sifat kesombongan kita justru nanti ke depannya akan merugikan kita. Bisa jadi karena sifat sombong kita nanti kita akan terkeluar dengan sendirinya. Karena sifat merasa tinggi tadi. Nah, maka harus rendah hati dengan siapapun, ibadur rahman. Nah, beda dengan rendah diri ya. Jadi rendah hati dengan rendah diri itu beda. Kalau rendah diri itu tidak menerima ketetapan Allah. Nah, sehingga ketika dia melihat orang lain, dia itu merasa insecure. Dia merasa banyak kekurangannya karena dia tidak bisa menerima apa yang telah dimilikinya gitu. Ya mungkin dia punya fisik seperti ini atau punya finansial seperti ini, lahir dari keluarga ini, punya rumah dia tidak. Jadi rendah diri itu tidak menerima ketetapan Allah. Sehingga lihat orang lain jadi galau, jadi down. Kenapa aku enggak kayak gitu ya? Gini. Dia beda. Rendah diri itu tadi. Dia merendahkan diri dia tadi itu. Dia tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Ya. Nah, jadi kalau rendah hati ini juga kan disebut tawadu. Nah, maka tawadu tuh harus juga pada tempatnya. Rendah hati itu ada tempatnya juga. Atau gini, jangan rendah hati tidak pada tempatnya. Jangan rendah hati tidak pada tempatnya. Contoh gini, kan masing-masing punya skill nih, punya kemampuan, punya ilmu yang luar biasa masing-masing. Kemudian ketika kita mau diskusi, mau rapat gitu kan, kemudian adalah di satu instruksi diberikan tugas dan segala macam yang seharusnya kamu nih bisa mengerjakannya karena kamu memiliki kemampuan itu, kamu memiliki ilmu itu, tetapi kamu nih tidak mau menceritakan itu. Kamu bilang karena gini, masih ada ini bahwa yang bisa ngerjakan, kan masih ada dia yang bisa ngerjakan. Biarkan ya dia ngerjakan. Nanti kalau aku yang kerjakan takut gini. Nah, maka itu bukan rendah hati yang tidak pada tempatnya. Sehingga apa efeknya? Ketika nanti kita bilang, kan masih ada ini yang ngerjakan, biarkan ya dia yang ngerjakan. Ketika nanti orang lain yang ngerjakan dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita tadi merasa punya ilmu yang sama, tapi kita tak mau ngomong, dan hasil dari orang lain yang ngerjakan tuh kita lihat, ngapa pula dia ngerjakan kayak gini, ini seharusnya ini gini, seharusnya kan aku ya yang ngerjakan. Kenapa? Karena kamu tidak ngomong. Coba cerita. Bilang sama leadernya, bilang sama ketuanya, Bang misalnya, Kak saya nih ada kemampuan ini nih, saya bisa gini. Nah boleh gak saya coba untuk ngerjakannya? Nah itu baru betul rendah hati yang pada tempatnya. Jadi bukan karena kita nunjukkan kita punya skill, punya kemampuan, terus kita merasa nanti aku sombong pula nih, nanti aku dibilang sok pula nih. Enggak gitu. Tapi tadi gara-gara kita tak mau ngomong, kemudian kita biarkan, kan ada si abang ini yang dalam hati nih ya, kan ada abang ini nih yang ngerjakan bisa. Nah, atau kakak ini ya yang ngerjakan. Nah, biarkan ya dia. Nanti udah hasil dari abang atau kakak itu orang lain yang ngerjakan, tak sesuai dengan ekspektasi kita, maka muncul di dalam hati, anna khairu minhu. Coba aku ya ngerjakan. Coba gini. Nah, tadi kau enggak ngomong, coba kau speak up pas rapat, pas meeting. Kasih tahu kalau kita punya kemampuan itu, punya ilmu itu. Nah, maka itu rendah hati pada tempatnya. Nah, ketika diceritakan, jangan rendah hati tidak pada tempatnya. Nah, sehingga tadi memunculkan penyakit di dalam hati tadi, anna khairu minhu. Ya.
Dan rendah hati juga tidak malu belajar dari yang lebih muda dan dari orang yang kedudukannya lebih rendah atau di bawah kita. Nah, itu rendah hati. Bisa tidak kita belajar dengan anak kecil gitu, dengan orang yang lebih muda? Betul tak? Insya Allah. Nah, ketika belum saling kenal, umurnya berapa, cuman tahu dari perawakannya, ini kayak lebih muda daripada aku. Nah, bisa tidak kita rendah hati? Karena kita tidak tahu. Mungkin kita contoh belajar ilmu kejujuran misalnya. Kita belajar di mana-mana, dari 10%, dari 100% tentang ilmu kejujuran, mungkin kita baru tahu atau mendalami 30%. Sedangkan orang yang lebih muda, yang di bawah mungkin kedudukannya, bisa jadi ilmunya 40%. Atau ada ilmu yang dia tidak tahu, dia tahu tapi kita tidak tahu. Nah, maka ilmu itu bisa diambil dari siapa saja. Ya, itu dia, rendah hati. Nah, yang kedua, hasil yang kedua, sabar. Sabar adalah bertahan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Itu sabar. Bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu. Nah, sabar ini ada 3 kondisi. 3 kondisi dan 3 situasi. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Di surah 46 ayat ke-13. Nah, jadi untuk berada di dalam ketaatan, berada di jalan dakwah, menjadi penghafal Quran, menjadi santri, itu juga butuh sabar. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berkata, beriman kepada Allah, oke, siap jadi santri, jadi SPA, siap mengikuti semua peraturan MOU dan segala macam. Terus kemudian mereka tetap istiqomah. Kemudian mereka bersabar dalam ketaatan. Jadi bersabar dalam ketaatan itu juga bisa disebut istiqomah. Nah, bisa tidak ketika kita diperintahkan Allah untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari, bisa tidak kita istiqomah sampai ajal menjemput kita? Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, bisa tidak kita menyelesaikan itu? Nah, ketika kita diperintahkan gitu untuk sholat bangun sholat malam, bisa tidak kita istiqomah? Bisa tidak kita sabar dalam ketaatan? Tengah malam bangun ngantuk-ngantuk, bisa tidak sabar? Ketika kita sedang di dalam jalan dakwah ini, capek, letih, banyak pikiran, kadang under pressure, bisa tidak kita bersabar dalam ketaatan, dalam beramal soleh? Kadang kena salahkan, kadang ini salah sendiri, ya, kadang kena salahkan, kadang buat salah sendiri. Bisa tidak bersabar? Kan pasti semuanya capek, lelah, letih, ya, pusing, banyak pikiran. Bisa tidak ketika ngiklan terus boncos, bisa tidak bersabar atas boncos itu? Nah, ketika ngedesain terus masih salah-salah, revisi terus, bisa tidak bersabar atas revisi itu? Bayangkan tuh, buat udah dari pagi sampai sore, suruh revisi lagi, udah malam lagi revisi lagi, bisa tidak bersabar ketika itu? Nah, bisa tidak bersabar menyiapkan alat-alat peralatan untuk kajian setiap hari? Bisa tidak ngafal Quran tuh bersabar setiap hari, pagi setoran dan segala macam? Nah, bisa tidak yang mudabirnya menerima setoran santri-santrinya yang kadang lama setorannya, yang kadang bertingkah perilakunya, bisa tidak bersabar dalam ketaatan itu? Nah, maka harus istiqomah. Dan masing-masing sesuai amanahnya.
Bisa dak bersabar tadi, masak di dapur setiap hari, motong timun, masak apa segala, pergi pulang ke pasar bahagia, turun malam-malam. Nah, bisa dak bersabar atas ketaatan itu, bersabar atas jalan dakwah itu. Ya. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, ini kan yang berdiri ini kan artinya sabar dalam ketaatan, betul gak? Nah, karena dia tahu karena kita ya, bukan hanya yang berdiri. Nanti ketika kita buat salah dan kita tahu itu salah dan kita menjalankan perintah sanksi dari kita perbuatan salah kita dan kita kerjakan, maka itu sabar dalam ketaatan. Bisa ya dia duduk, nah, tapi dia karena taat, sabar dalam ketaatan, nah maka dia sabar. Nah, betapa banyak orang yang melanggar sanksi-sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat, berarti dia tidak sabar. Ya. Kemudian tadi yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Di surah 3 ayat ke-102. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, takwa dalam pengertian sederhananya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi maksiatnya, menjauhi perbuatan dosa-dosanya. Nah, bisa tidak kita sabar untuk menjadi orang yang bertakwa, menjauhi dari segala kemaksiatan, menjauhi dari segala dosa, menjauhi dari segala perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena dia tahu pacaran itu tidak boleh, zina, maka dia bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dia bersabar tidak mau chat wanita, DM wanita. Dan dia menjadi jomblo fisabilillah, maka kau sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Takbir. Oh, suara-suara jomblo fisabilillah. Ketika orang-orang, anak-anak muda di luaran sana bangga dengan punya pacar, tapi kamu bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar, tidak ngechat cewek, tidak DM cewek. Kalau tadi tujuannya cuma main-main ya tidak stalking cewek. Nah, maka kamu bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sebenarnya bisa punya motor nih, karena susah kalau tak punya motor nih. Kan paling DP-nya cuma 500.000, udah bisa. Terus cicilannya paling 3 tahun. Nah, tapi riba. Karena kamu bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, kamu tahan dulu tak punya motor. Karena kamu menjauhi riba. Berarti kamu sedang sabar. Tidak apalah, nabung dulu lah untuk 3 tahun ke depan. Karena kita tidak tahu rezeki yang Allah datangkan itu seperti apa dan berapa jumlahnya. Karena kita berusaha untuk bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, udahlah, tidak apa-apalah, tidak usah kredit, tidak usah ikut riba, nabung. Tiba-tiba kita nabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba bulan ke-6 mana tahu Allah langsung kasih motornya. Mana tahu tiba-tiba Allah kasih rezeki dari orang baik. Wasilah kita bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, tidak mau riba tadi. Kita tidak tahu. Ya, dan masih banyak lagi bersabar yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar atas takdir Allah yang tidak menyenangkan atau yang tidak kita sukai. Sabar atas takdir Allah yang tidak kita sukai atau yang tidak menyenangkan. Nah, ketika kita ditimpa suatu musibah, suatu cobaan, suatu ujian yang kita tidak mampu untuk menghadapinya, yang kita tidak bisa terima, ini nih harus kita gitu yang menghadapinya, mengalaminya.
maka sabar. Karena kita tidak tahu hikmah di balik itu. Ya, kita terlahir dari orang tua seperti apa, kita punya saudara seperti apa, latar background keluarga seperti apa. Maka sabar atas takdir apa yang telah Allah berikan, yang tak kita sukai. Ya, musibah apa, cobaan apa, ujian apa yang mungkin sampai detik ini masih kita hadapi, maka bersabar. Ya, karena kata Allah di surah 2 ayat ke-286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa terjemahannya? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Allah tidak membebani seseorang melainkan kesanggupannya. Nah, jadi di situ la pakai lam taukid di awal penekanan. Jadi Allah tuh tidak akan membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Artinya, maknanya Allah tuh sebenarnya tidak ingin membebani kita. Allah tuh sebenarnya tidak ingin membebani kamu. Ya, Allah tuh sebenarnya tidak mau buat kita tuh terbeban. Tapi kalau kita tidak dikasih beban, tidak dikasih ujian, cobaan, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan paham apa artinya tuh bersabar. Apa artinya tuh menghadapi takdir Allah yang tidak kita sukai. Nah, jadi intinya tuh, maknanya tuh, Allah tuh sebenarnya tidak mau membebani kita. Makanya Allah kasih beban, ujian, cobaan itu di bawah kemampuan kita. Ya, kita nih kemampuannya bersabarnya ini bisa 10, tapi Allah tuh kasih cuman 9,5 aja. Tapi di saat 9,5 kita dapat cobaan ujian, kita udah merasa tak mampu sekali. Udah, ya Allah ngapa gini benar ya Allah, cobaannya tak mampu dah. Enggak, kau tuh mampu, sabar kau tuh 10 kata Allah. Nah, tapi kita berputus asa, kadang sedih segala macam. Nah, udah jelas ayatnya, Allah tak mungkin kasih ujian tuh di bawah kemampuan kita, di atas kemampuan kita. Maka ujian, cobaan, apapun itu yang kita hadapi hari ini, itu kita bisa melewatinya. Coba lihat dulu gimana ujian, cobaan yang udah kawan-kawan hadapi. Toh lewat juga, bisa juga, kuat juga. Nah, di saat itulah hati kawan-kawan, mental kawan-kawan kita semuanya sebagai hamba itu terbentuk. Makin lebih kuat lagi, bisa menghadapi dunia luar. Maka Allah tidak akan membebani di atas kemampuan kita. Jadi sabar atas takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, kata Ustadz Berry juga kemarin, ketika kita disuruh bersabar di surah 3 ayat ke-200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kemudian wasabiru, kuatkan lagi sabarnya. Masih bisa kok kau, kemampuan kamu masih 10. Aku ini ngasih 9,9 aja. Masih bisa. Kemampuan kamu 100 kok, aku cuma ngasih 80 ya nih. Sabar, kuatkan lagi sabarnya. Dan bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita melenceng, jangan sampai kita sesat. Artinya jangan sampai kita nanti melenceng dari agama Allah. Ya, karena tak kuat, tetap terus kuatkan sholatnya, kuatkan amalan-amalannya. Sampai kapan sabarnya? Sampai kamu beruntung. Ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai kamu beruntung. Karena sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Di surah 39 ayat ke-10. Di akhir-akhir. Ayat berapa, Ustaz? Surah Az-Zumar surah 39 ayat ke-10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan ketika kita sabar,
kita akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, maka bersabar. Nah, bukan hanya itu saja. Buat orang-orang yang bersabar, di surah 25 ayat ke-75, apa kata Allah? Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Nah, jadi buat orang-orang yang bersabar, mereka akan diangkat derajatnya, mereka akan ditinggikan tempatnya. Maka orang-orang yang bersabar dan dia sedang bersabar, maka Allah sedang angkat derajat kita. Ya. Nah, jadi jangan bilang udah sabar dah nih. Ya. Karena Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala dari kesabaran kita. Nah, di surah 11 ayat ke-115. Ya kan, kita kan kadang merasa sabarnya udah banyak dah kita sabarnya. Rasa-rasanya sia-sia sabar nih. Rasa-rasanya nggak ada ngefek sabarnya nih. Rasa-rasanya tadi sia-sia. Kata Allah justru sebaliknya. Apa kata Allah? Surah 11 ayat ke-115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan bersabarlah, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang bersabar. Jadi ketika kita sabar, itu tidak akan sia-sia. Allah tetap hitung sabar yang kita sedang lakukan. Dan Allah akan angkat derajat kita ketika kita bersabar. Dan Allah akan berikan pahala yang tanpa batas ketika kita bersabar. Nah, masalahnya sabar nih sulit juga, ya kan? Ada orang, kau nih ya, aku nih udah selama ini sabar sama kau ya. Nah, itu berarti belum sabar. Itu belum sabar berarti. Bilangnya, aku udah sabar dah ya sama kau ya, sama ini ya. Aku diam-diam ya sama ini nih. Ya, kau tunggu kau. Nah, itu berarti belum sabar. Ya. Kau tengok ya nanti. Pakal ya nih lagi puasa nih. Kau tunggu nanti waktu buka ya. Nah, berarti belum sabar deh. Ya. Maka bersabar. Maka kita akan banyak dapat keutamaan-keutamaan. Ya, sabar, semuanya sabar. Sabar itu sesuai tadi kondisi dan situasi. Di sini sebagai ada yang desain grafis, sabar sebagai editor tuh macam mana susahnya. Sabar sebagai advertising, sabar jadi advertising tuh macam mana. Sabar yang di dapur masak tiap hari, sabar. Nah, bukan hanya itu. Sabar jadi suami, sabar jadi santri. Nah, sabar yang udah nikah-nikah. Sabar sebagai suami melihat omelan istri. Nah, macam mana tuh? Sabar juga sebagai istri melihat tingkah laku suami. Nah, harus bersabar. Ya. Ada cerita. Jadi ada seorang istri, ini cerita fiktif gitu lah ya. Jadi ada seorang suami, dia punya istri. Istrinya ini ngomel terus. Hampir seminggu berapa kali, bahkan satu hari bisa pagi, siang, sore, malam. Nah, sampailah satu ketika dia ajak istrinya karena kesal gitu ya. Diajaknya ke satu tempat perkampungan gitu, dilihatnya ada sumur. Istri ini masih ngomong, "Ngapa Pak bawa ke sini? Enggak ke sini, nih kotor apa segala macam." Buk, ditolak istri, masuk istri ke dalam sumur. Dia tahu sumurnya ini aman. Sekali sudah beberapa jam, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang besar dari sumur. Zuh, wah, ha, 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 kata. Maka terlihat sama suami nih. Woi, kata, ini siapa nih? Setan seperti apa nih? Makhluk seperti apa nih? Kemudian makhluk halus yang besar nih, yang seram nih bilang, aku nih adalah penunggu sumur tua ini.
selama 50 tahun aku sudah berada di sini, tapi tiba-tiba tadi ada perempuan masuk ke dalam sini, ngomong-ngomong, ngomel-ngomel, kata-kata tak tahan aku kata. Maka aku keluar dari sumur ini katanya. Bayangkan, jin dari sumur tua gak bisa keluar gara-gara dengar omelan istri itu, kata-kata istri itu. Nah, oke, istri yang udah jadi istri, jangan banyak-banyak ngomel, sabar. Nah, yang suami pun juga begitu. Tingkah laku suami itu pandai-pandai perhatian sama istri itu. Kalau lagi capek, kalau ada pekerjaan yang belum selesai, istrinya dibantu. Nah, nanti ini ada pembahasannya kasturi, kajian suami istri. Nah, boleh nanti ikut, udah ada kan share poster-posternya. Nah, itu lebih mendalam lagi. Ya. Nah, ya lebih khusus sih ke pasutri. Nanti kalau datang single baper sendiri nanti. Datang-datang sendiri. Ya. Nah, jadi ini juga ada, kan kita nih sabar kan pasti lelah ya. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukai jarinya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan karenanya. Ya, jadi banyak tadi itu. Ketika ada seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menancap di tubuhnya, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya. Allah akan gugurkan. Nah, di sini SPA mulai dari pagi, bahkan mulai dari malam aktivitasnya, SOP-nya mungkin sampai ketemu malam lagi. Nanti kita akan merasakan lelah. Mungkin makan bahkan sampai ada yang sakit. Nanti ada timbul kekhawatiran. Nanti akan dapat gangguan-gangguan. Bahkan kita kadang juga sedih. Nah, ketika kita sedang berada di jalan Allah, lelah karena lillah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan kita. Wasilah kita lelah karena lillah. Sedih kita, galau kita, capeknya kita, lelahnya kita, itu akan menjadi wasilah Allah gugurkan kesalahan-kesalahan kita. Lelah karena lillah, maka diluruskan lagi niatnya. Karena Allah. Nah, udah baik dah Allah. Sampai Nabi membocorkan hadis ini. Nah, jadi jangan ngedown, jangan, ya kata Ustadz Berry kemarin, jangan sampai kita nanti akan tergantikan oleh orang lain karena kita tak bersyukur, ngeluh terus dengan amanah yang telah kita dapati hari ini, saat ini. Bisa jadi amanah hari ini yang kita sedang keluhkan itu adalah amanah-amanah yang dimana orang lain inginkan. Nah, maka bersabar. Allah akan ganti semuanya. Angkat derajat, dihapuskan kesalahan, dikasih pahala tanpa batas. Maka bersabar. Nah, dan sabar itu mahal karena sabar itu melekat dengan ujian. Ketika kita mau sabar, maka di situ akan ada ujian. Nah, setelah ini pasti ada ujian nih, maka sabar. Ya, itu dia. Nah, sabar tadi juga ada call to actionnya. Ketika kita sabar ngapa? Sabar setelah itu memaafkan. Sabar setelah itu ikhtiar lagi ketika dapat musibah tadi, entah penyakit, entah ya sesuatu yang kita tidak sukai takdirnya. Tapi kita tetap ikhtiar, artinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Misalnya ada satu penyakit, ya kita pergi ke dokter, konsumsi obat. Nah, itu ikhtiar. Ya. Kemudian sabar, lalu istiqomah tadi, selalu kerjakan terus. Nah, jadi sabar itu membersamai hingga akhir. Jadi ya kalau di dakwah ya, jalan dakwah, bukan siapa yang paling awal, tetapi siapa yang
bisa bertahan hingga akhir. Jadi bukan siapa yang paling membersamai di awal, tapi siapa yang bisa membersamai hingga akhir. Nah, karena banyak juga yang sudah di awal-awal membersamai kita, hari ini juga sudah tidak bersama kita. Nah, jadi ini juga, ini sebenarnya kajian untuk internal, untuk ring 1 yang sudah awal-awal membersamai Ismuhu Yahya, mungkin bahkan sebelum Ismuhu Yahya berdiri, mungkin dari Batara. Nah, jadi dakwah itu bukan siapa yang membersamai di awal, ya itu juga poinnya, tetapi siapa yang membersamai hingga akhir. Bisa tidak kita membersamai Ismuhu Yahya ini mencetak 114 rumah Quran, ya, dan seterusnya, membersamai hingga akhir. Nah, itu sabar. Kemudian yang ketiga, cerdas. Nah, orang cerdas itu seperti apa sih? Apakah dia yang memiliki ilmu yang tinggi, strata yang tinggi, titel yang banyak, atau apa? Nah, jadi orang cerdas ini menurut Rasulullah SAW, orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas menurut Rasulullah SAW. Nah, mengendalikan diri dari apa? Buka di surah 24 ayat ke-21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia, setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, orang-orang yang beriman, jadi mengendalikan diri itu orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena langkah-langkah setan itu menyuruh kamu untuk berbuat keji dan mungkar. Nah, bisa tidak kita mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar? Itu orang cerdas. Karena kebanyakan ada orang yang S1, S2, profesor, kuliah di sana, kuliah di luar negeri, tapi sholatnya masih bolong-bolong, tapi masih suka berbicara yang kotor, tapi masih suka menyakiti hati orang, tapi masih mabuk, masih zina, maksiat dan segala macam. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja ilmunya, dia tahu ini salah, ini tidak sesuai dengan perintah Allah, dia kendalikan dirinya. Itu orang cerdas. Terus masih ada kesambungannya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Kita tidak bisa mengendalikan diri. Karena mengikuti hawa nafsu, maka kita ikut langkah-langkah setan. Surah 45 ayat ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, maka pernahkah kamu melihat seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dia lihat ini enak nih. Oh, ini ada untungnya nih. Ya udahlah, kerjakan. Tetapi ternyata curang, ada korupsi, ada apa di situ. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya di jalan setan tadi. Sehingga dia berbuat perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka ini banyak yang jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Dia tidak menjadikan hukum Allah yang di atas, tetapi nafsu yang di atas. Dia tidak menjadikan ketaatan kepada Allah di atas, tapi nafsunya yang di atas ketaatan. Ya. Kemudian mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang-orang yang cerdas adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, banyak orang-orang yang memikirkan hidup yang enak, tetapi lupa memikirkan bagaimana mati yang enak. Dia hidup hanya untuk kesenangan dunianya saja, tapi lupa bagaimana untuk kesenangan di akhirat. Nah, maka beramal untuk kehidupan setelah mati, itu baru orang cerdas. Nah, kemudian muslim yang cerdas juga adalah muslim yang beriman kepada Al-Quran. Nah, di surah 2 ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fi, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Nah, jadi barang siapa yang ragu sama Al-Quran, berarti dia masih belum cerdas. Atau gini, jadi ada orang gila. Orang gila itu adalah meyakini kesalahan. Orang gila apa? Meyakini kesalahan. Kita lihat, ada orang gila yang meyakini kesalahan, contohnya orang yang di tepi jalan tak pakai baju, tak pakai celana, rambut acak-acakan. Nah, itu adalah orang gila. Dia meyakini itu kesalahan. Dia menganggap itu benar, padahal itu salah. Itu orang gila. Jadi orang gila itu meyakini kesalahan. Ada orang yang dia tahu nih mencuri ini salah, mencuri ini tak boleh, tapi masih dikerjakannya, meyakini kesalahan. Nah, itu orang gila. Ada juga orang yang dia setelah diberikan jabatan kekuasaannya, tetapi dipakainya untuk korupsi, untuk ngambil hak rakyat, uang rakyat dimakan. Nah, itu orang gila. Dia tahu itu uang rakyat tak boleh dipakai karena jatah dia udah ada segini, tapi dikorupsinya. Itu orang gila, meyakini kesalahan. Nah, ada lagi bahwa kita tahu tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi ada orang yang mengaku nabi. Nah, itu orang gila. Yang lebih gilanya pengikutnya. Udah tahu tak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, lebih gila lagi pengikut-pengikutnya itu. Tapi ada orang gila yang lebih gila lagi daripada orang gila, yaitu Al-Quran yang sudah pasti benar tapi tidak diyakininya. Itu orang gila yang lebih gila daripada orang gila. Maka muslim yang cerdas itu pasti meyakini Al-Quran, karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Itu orang cerdas. Oke, lanjut yang keempat. Tahu kita mau berhenti nih, tak terasa ya, baru gak yang keempat nih. Nah, sedikit lagi lah. Yang keempat, produktif. Nah, ini penting juga nih, SPA. Ini semuanya penting sini. Produktif itu apa? Apa produktif? Melakukan aktivitas. Nah, produktif, oke, betul semuanya. Produktif itu kerjakan semaksimal mungkin dalam waktu yang seminimal mungkin. Itu produktif. Kerjakan semaksimal mungkin dalam waktu yang seminimal mungkin. Itu produktif. Karena ada orang gitu ya, kadang juga kita diberikan satu tugas. Tugasnya ini gak berat-berat benar. Ngerjakan amanah 5 menit, scroll HP-nya 30 menit. Tidak?
Yang seharusnya selesai jam 11 jadi selesai jam 4. Karena banyak scroll HP, banyak lain-lain yang dikerjakan. Berarti belum produktif. Nah, maka produktif juga kata Allah di surah Al-Insyirah surah 94 ayat ke-7. Fa iza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Jadi produktif itu fokus kepada satu kerjaan. Fokus maksimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian kalau sudah selesai baru kerjakan yang lain. Tapi realitanya hari ini kan banyak yang multitasking, betul gak? Ya selama bisa silakan. Tapi sebisa mungkin kerjakan fokus ke satu dulu. Kalau udah karena ketika kita fokus dengan satu hal itu, kita mencurahkan energi, tenaga, pikiran kita nih ke satu pekerjaan itu, sehingga waktunya bisa seminimal mungkin selesainya. Baru kita lanjut ke pekerjaan yang lain lagi. Karena kalau multitasking, ya enggak juga sih ngapa-ngapa. Nanti pikirannya akan terpecah. Kerjakan ini selesai, kerjakan satu kerjaan, kerja, masih gak baru seperempat teringat kerjaan yang lain. Kerjakan yang lain, kerja, baru gak setengah, ada kerjaan yang lain. Maka kerjaan yang pertama tak selesai, kerjaan yang kedua tak selesai, kerjaan yang ketiga pun tak selesai. Tapi kalau kita bisa multitasking dan selesai, ya bagus juga. Nah, karena hasil dari produktif itu menghasilkan untung. Hasil dari produktif itu menghasilkan untung. Apa untungnya? Pertama, mungkin uang. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, skill. Yang keempat, pengalaman. Yang kelima, dan lain-lain. Nah, jadi hasil dari kita produktif tuh nanti pasti ada dapat uang ya, dapat rezeki. Nah, dari kita produktif juga ilmu kita bertambah, skill kita makin terasah, dan pengalaman kita makin banyak. Nah, maka harus ada untungnya. Nah, ada orang yang produktif, ada orang yang sok sibuk. Nah, ini beda ya. Ada yang orang nih nampak kerja, tapi tak ada hasilnya, maka dia sok sibuk. Ngerjakan ini, ngerjakan itu, gak ada hasilnya, tapi itu nampak kerja gitu. Nah, tapi harus produktif tadi, harus ada hasilnya tadi. Nah, maka apa? Agar kita bisa melakukan semaksimal mungkin dalam waktu seminimal mungkin, di surah 59 ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa di situ? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu memperhatikan apa yang akan kamu perbuat untuk hari besok. Jadi kira-kira nih besok nih aku akan mau ngerjakan apa? Kira-kira gini, perhatikan apa yang telah kamu perbuatkan hari ini untuk besok. Jadi kita disuruh lihat kerjaan kita hari ini nih. Kira-kira udah terbaik belum? Udah semaksimal mungkin belum untuk besok? Nah, maka ketika kita produktif harus memberikan yang terbaik. Desain harus memberikan yang terbaik. Ngiklan harus memberikan yang terbaik. Masak harus memberikan yang terbaik. Pokok kita kerja, kayak kita beramal soleh harus memberikan yang terbaik. Sehingga hasilnya juga akan dapat yang terbaik. Nah, kenapa kita harus melakukan yang terbaik? Ada sebuah kisah. Sebuah kisah seorang kuli bangunan. Jadi kuli bangunan ini sudah kerja selama berpuluh-puluh tahun ikut bosnya. Sampailah kuli bangunan ini akan pensiun. Maka dia bilang sama bosnya, "Bos, kayaknya saya mau pensiun nih.
karena saya udah ngikut bos selama bertahun-tahun. Nah, saya makasih sama bos sudah ngizinkan saya ikut sama bos. Oke, kata bosnya, kalau kau mau pensiun, mau berhenti, ada satu syarat yang harus kau kerjakan lagi, yaitu buat satu rumah lagi, rumah terakhir. Jadi dikasih proyek buat satu rumah lagi. Akhirnya oke, siap bos katanya. Akhirnya dibuatlah sama kuli bangunan ini rumah terakhir, karena syaratnya harus buat rumah. Nah, di saat terakhir nih kuli bangunannya buat rumahnya nih asal-asalan. Karena udah ini terakhir dah. Bos nih masih mau keluar pun, mau pensiun pun harus suruh nyelesaikan rumah lagi. Rumahnya ini cukup besar. Maka dia ngeluh di situ. Maka dia buat rumahnya asal-asalan. Bahan-bahannya yang murah-murah, pondasinya acak-acakan, enggak betul kayak biasanya dia ngerjakan, dindingnya sembarangan, interior eksteriornya sembarangan. Pokoknya dia ngerjakan rumah itu sembarangan. Enggak bagus itu. Akhirnya singkat cerita selesai kuli bangunannya buat rumah. Maka ketemu sama bos, proyek rumah yang terakhir sebagai syarat saya untuk pensiun udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, ini dia bosnya ngasihkan kunci rumah. Apa nih bos? Kunci rumah apa nih? Ini kunci rumah yang kamu buat rumahnya untuk kamu. Apa perasaan si kuli bangunan ini? Nyesal. Dikasih rumah malah nyesal. Yang seharusnya kita dikasih rumah tuh kan gembira, suka. Alhamdulillah, ini malah justru nyesal. Karena apa? Karena dia tidak memberikan yang terbaik, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang terbaik. Maka jangan sampai kita mengerjakan suatu kerjaan itu setengah-setengah, tidak memberikan yang terbaik. Lebih banyak ngeluhnya. Karena kita tidak tahu pekerjaan mana yang nanti diridhoi Allah, atau pekerjaan mana yang nanti viral, atau nanti bisa jadi berkah gitu. Dan kita buatnya itu setengah-setengah. Oh, tahu gitu aku buat yang terbaik tuh. Nah, maka lakukan yang terbaik. Oke, udah selesai? Belum selesai sih sebenarnya, tidak terasa juga ya. Oke lah, nanti insya Allah kita lanjut lagi yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Seharusnya selesai pertemuan pertama, sekali pertemuan, ya. Oke. Atau ada mau sesi tanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya. Oke, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nakhtatim bil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.